Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasa Putri, NIM 18042031. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang statistik sosial, yang mana yaitu data dan penyajian data. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Sedangkan menurut Mills, data adalah fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Sedangkan menurut KBBI, data diartikan sebagai keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis atau kesimpulan. Adapun jenis-jenis data yaitu yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, yang termasuk yaitu data primer, yaitu data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Yang kedua berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama data kualitatif, yaitu data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol atau gambar. Yang kedua data kuantitatif, yaitu dapat diperoleh melalui survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat yang dilakukan penelitian. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu data cross-section, yaitu data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Yang kedua, data berkala, yaitu data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau observasi. Adapun metode pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, observasi, yaitu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Selanjutnya, angket atau observasi, yaitu dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data terbagi atas dua. Yang pertama yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal diartikan sebagai yaitu data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sedangkan data berkelompok yaitu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram, poligon, dan ogive. Adapun data tunggal terdiri dari yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkungan, yang kelima diagram batang daun, yang keenam diagram kotak garis. Tabel diartikan sebagai penyajian data tunggal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Sedangkan diagram batang yaitu diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Sedangkan diagram garis yaitu diagram penyajian data dalam bentuk garis. Selanjutnya diagram lingkungan yaitu diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran. Yang kelima batang daun yaitu data yang terkumpul diurutkan terlebih dahulu dari data ukuran kecil sampai ukuran besar. Selanjutnya diagram kotak garis yaitu data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik 5 serangkai. Selanjutnya data berkelompok terdiri dari yang pertama tabel distribusi frekuensi berkelompok, yaitu cara penyajian data yang datanya disusun dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua histogram, yaitu diagram yang menjanjikan data tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang berimpitan. Yang ketiga poligon frekuensi, yaitu diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah batang bagian atas dari suatu histogram dan batang-batangnya dihapus. Yang kelima ogive, yaitu poligon yang mempunyai banyak ruang garis patah yang menyerupai kurva sehingga poligon frekuensi kumulatif dibuat mulus.
Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada materi yang kurang dari yang saya sampaikan, mohon ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.